buat beli mobil aja bisa. Dari awal dulu. Dari awal itu, kan? Nanti kalau kita ngomongin buat ini, ya itu tadi Mas, nanti takutnya kita, wah itu bohong, itu pamer, ini gitu loh. Pasti ada yang komen kayak gitu nanti. Ya bukan pamer lah, memang segini banyak. Ya kan kadang-kadang lagi ini Lur. dia kan nggak ini Mas, nggak tahu prosesnya dari awal gitu loh. Jadi pahitnya proses dari awal kan nggak ngerti. Tahu-taunya ada besar kayak gini, dikira beli lagi dari saku. Padahal kalau tahu review Indra Palupi channel dulu, cuman berapa ekor ya Mas? Berapa ekor? Kita kembangin terus. Itu loh Mas. Jadi kita, ya ini kayak ini ya, kita jual indukan, karena indukan udah tua semua. Iya. Ada 6 tahunan tuh ya? Dan itu nanti pasti ada yang komen Mas. Jual indukan berapa ekor Mas, kok bisa dapat bandut-bandut banyak? Ya yang kita jual yang 9 ekor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berada di kandang kambing miliknya Mas Tulus guys. Fenomenal dan inspiratif perjalanannya peternakan ini teman-teman. Halo Mas Tulus, apa kabar Mas Tulus? Baik Mas. Minal aidin wal faizin Mas Tulus. Bisa sama Mas. Gimana kabar ini setelah Idul Fitri Mas, program peternakan kita Mas Tulus? Ya tetap kayak gini Mas, masih lanjut. Masih lanjut? Tetap nggak ini Mas. Bur kita gimana bur kita? Bur kita alhamdulillah Mas. Bur kita banyak yang udah saya keluarin Mas. Karena kan udah apa ya? Udah ketuaan. Nah, nama saya Tulus, alamat Merbau Utara, Raja Basa Baru, Mataram Baru, Lampung Timur, yang jelas Indonesia Mas. Belum pindah Mas ya? Belum pindah, tetap masih di Indonesia. Kita kan petani Mas. Ya. Petani kita petani singkong. Ya kita manfaatin tuh Mas, daun singkongnya buat ternak kita. Kan nggak semua nggak buang. Iya. Jadi pemanfaatan limbah. Limbahnya kan dari kebun, kayak daun singkong itu udah dikatakan limbah kan. Ya bawa pulang buat makan ternak kita. Iya. Program tahun ini gini Mas. Waktu itu kan waktu sampean ke sini kan kita nggak pamer ya Mas, pamer utang kan ya. Pamer utang Mas. Itu kan saya beli Innova itu kan cuma DP 100 juta Mas. Nah, ya terus kita waktu itu kan masih punya breedingan bur. Ya. Kita anak-anaknya bur itu Mas kita jual. Kita jual tapi kita nggak minta duitnya Mas. Lah duitnya kemana? Duitnya kita titipi ke bos. Pembelinya. Pembelinya. Ada Mas, orangnya saya titipin. Nah kita kan nanti ini biar nggak terasa lunas. Alhamdulillah Mas, ini tinggal sedikit lagi kita punya hutang 80 juta lunas. Wih. Setahun Mas ya? Setahun. Mas waktu itu total indukan kita berapa sih Mas? Waktu sampai ke sini total indukan burnya itu kalau nggak salah 11 ekor. Terus Jawa Randunya ada berapa itu Mas ya? 9 apa 8? 9. Tapi masih ada jatah jantan itu ya? Waktu itu masih ada. Gitu. Terus ya kayak kemarin tuh yang babonya udah bunting buri kan masih itu. Masih ada. Masih ada tuh itu. Itu kan kemarin saya jual 1 pasang Mas itu ya. Anaknya itu sudah lepas sampai 1 pasang kalau nggak salah laku 9,5. 9.500.000. Anakannya. Kita tabung Mas. Nggak diambil juga itu? Enggak. Nanti buat ini Mas, daripada kita punya hutang nanti ditagih, mendingan sebelum ditagih udah ngasih. Jadi malah kita belum waktunya jatuh tempo. Kalau bisa udah kita kasih Mas. Dia udah dibayar. Indukan kemarin kan udah agak tua-tua Mas. Agak tua kita jual Mas. Kita nanti mau kalau udah lepas lebaran haji ini, kita mau nyari yang lebih muda. Oh, peremajaan. Peremajaan Mas. Mas kalau dalam bahasa peternakan untung rugi, jual indukannya yang tua-tua itu masih rugi, masih untung atau rugi Mas? Ya kalau kita jual yang indukan Mas, tetap rugi Mas. Tetap rugi ya? Tetap rugi. Cuman kan kita udah jual anak-anaknya itu udah berapa? Zaman dulu kita beli 2 juta. 2 juta. 5 tahun atau 6 tahun kita pelihara? Paling di kemarin ada yang laku 19, 18,5, ada yang 17. Ya, walaupun sedikit ya. Itu yang
yang Jawa dulu mas. Iya. Tapi kalau bor nggak ada Beda. ruginya. Kalau bor semakin. Bener, kalau bor nggak rugi mas kita. Oh gitu. Heeh. Mas ini ada yang beda kandang kita yang satunya nih, yang setangkap yang LL ini mas. Ini ada jantan-jantan. Ya. Gimana ceritanya ini? Ya itu mas, yang ceritain tadi ya, kita jual indukan tadi, diremajakan, tapi kan nanti mas. Setelah nanti Idul Adha. Soalnya gini mas, katanya kan kita jadi peternak, harus yang cerdik, harus yang cerdas. Nah makanya itu mas, kita sekarang yang kemarin indukan itu kita jual, kita beliin jantan-jantan mas, buat nanti Lebaran Haji. Oh jadi ini kita ngikutin momen Lebaran Haji. Ngikutin momen. Waktu kemarin kan puasa kan agak ini mas, murah ya. Enak ya, bukannya murah tapi enak. Kalau kita beli jantan, udah gede-gede gitu. Keuntungannya bisa dihitung lah kalau. Ya. Keuntungannya bisa dihitung mas. Oh gitu. Ngisi berapa puluh nih mas? Total mas? Totalnya ini sekarang ini mas sekitar 80-an 3 kayaknya mas. 83 ya? Luar biasa. 83 ini mas. Mas jadi kita kalau Lebaran Haji itu harus paham momen ini mas ya? Iya harus mas. Ya tadi lah bisa dibilang kita itu kalau mau ya jadi petani peternak itu harus cerdas itu loh mas. Baca momen. Iya. Betul. Karena kalau kita monoton hanya breeding saja nggak baca momen apa yang paling rame ya kalah juga hasilnya. Kalah mas. Tapi mas, kita nggak bisa mas ninggalin breeding. Gitu. Dari mas, awal kita udah breeding. Gini, dan untuk ngisi jantan seperti ini mas, itu kan jedanya cuma 2 bulan ya ke Idul Adha. Itu biasa sampai cari yang TB berapa atau harga berapa sih mas yang bagus, yang tepat banget mas? Ya kalau yang tepat waktu kita ngisi waktu puasa kemarin mas ya, sebelum puasa nyampe puasa ya kita ada yang 1850 nyampe 2 juta kita yang bawa pulang kayak gitu mas. Kita pelihara 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Artinya 3 bulan itu kita bisa hitung mas ya. Kalau untuk estimasi berapa mas biasanya jualnya mas? Kalau jual ya estimasi saja. Enaknya 2,5 juta gitu aja lah. Gitu aja ya. Artinya sampai 150-an lebih mas ya? Ya kayaknya mas. Itu udah ini loh mas, udah minim. Kalau kita jual yang harga istilahnya kita beli kemarin yang 2 juta, 18,5 itu kayaknya kalau 2,5 juta itu bakul aja banyak yang mau borong kayaknya. Gitu. Sebenarnya kita bukan harganya naik, bukan ya mas? Bukan. Ganti harga kalau mau Lebaran Haji kayaknya ganti harga. Iya. Dan itu bukan karena kambing kita gemuk, kambingnya gede bukan. Bukan. Memang kalau Lebaran Haji itu harganya memang udah ganti harga. Gitu. Ya ini ngisi 80 ekor bukan sulit nyarinya mas kemarin mas. Enggak juga itu mas. Berapa hari itu? Ya enggak ada sebulan. Enggak ada sebulan ya? Enggak ada sebulan. Udah penuh. Tinggal berapa ekor lagi tuh penuh? Kalau itu tinggal 5-6 lagi penuh. Tapi kayaknya udah mas. Udah. Soalnya dananya udah habis. Dananya mentok guys. Dananya mentok. Dananya mentok. Tapi dananya mentok orang breedingnya masih ada. Jantannya 83. Ya nanti kalau jantan-jantan udah keluar semua Lebaran Haji mas. Ya kita tetap indukan ngisi. Oh memang programnya gitu mas ya? Iya. Jadi setelah jual Idul Adha ngisi jantan, betina. Ngisi betina. Yang dijual kemarin kan harus diganti. Ya gimana mas ya udah sejak kita pelihara kambing itu breeding kayaknya hasilnya itu udah ya mas ya. Jaminan lah gitu loh. Gini mas ya. Kemarin kan waktu sampean review itu kita kan udah ngomongin hasil lah mas. Itu banyak yang komen loh mas. Oh gimana itu mas? Katanya pamer lah yang inilah gitu loh mas. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya sharing-sharing, langsung aja datang ke sini malah ini mas, malah enak. Kan kadang-kadang saya ngomongin teman, mas ini loh gini. Ada yang bilang bahasa Jawa nih, kue ngono lah bahasa itu mas. Kue ngono wis duwe enak dipangan. Nah ini bahasa kayak gitu yang. Ganti mobil 3 kali aja udah dibilang pamer. Nah padahal itu bener mas, kita nggak real ya? Nggak real itu bener. Kita itu nggak ini
Ini duit ini enggak. Asli mutak dari kambing. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, suruh tanya tuh Mas Didi. Saya lo waktu itu bagi bongkar juga Mas Didi. Jadi emang kita nih pembuangannya ke Mas Didi ya? Iya tetap. Ini nanti lo pembuangan juga ke Mas Didi. Ini ya? Iya. Mas kalau untuk penggemukan seperti ini Mas, pakannya apa aja Mas? Ya pakan kita langsung hijauan Mas. Langsung nggak ini. Nggak pakai pakan yang lain-lain. Kayak konsentrat? Enggak ya? Hanya hijauan ya? Hanya hijauan. Soalnya kita di kebun banyak sih Mas hijauan kita. Untuk stok pakannya. Ya nanti kalau kita, ya itu tadi lo Mas, kalau kita beli kan kayak konsentrat, kayak itu kan tetap beli Mas. Beli. Kalau ini kan gimana ya, kebun kita banyak. Gratis lah Gratis, untuk barangnya. Untuk barangnya gratis. Tinggal kita ada waktunya enggak gitu. Cuman kalau kita kepepet nggak ada waktu ya, kita beli Mas, jujur kita beli. Nelpon teman yang bisa bawain siapa gitu. Tapi kalau kita punya waktu minimal 3 jam aja lah. Udah, kambing sekian banyak mampu kita Mas. Iya. Kalau untuk saat ini total ada berapa total kepala? Total kambing kita 80-an 3. 83. 83 83 ekor itu membutuhkan pakan berapa ikat atau berapa mobil? Kalau daun singkong kayak gini Mas ya, kita kalau ke kebun itu minimal 2 motor lah Mas. Cukup. Ya. Sakjane susahnya jadi peternak itu apa tuh Mas? Susahnya Mas? Iya. Susahnya kalau hujan, kita belum punya pakan, masih hujan nggak berhenti-berhenti, belum ada pakan itu susah bener Mas. Nanti kalau kita hujan-hujan ngarit ya, nyari rambanan di kebun. Nanti kalau kita kasih ke kambing semua, itu pasti batuk pilek Mas. Pasti itu? Pasti itu. Karena tapi kan sekarang enak Mas. Banyak ada ini, ada obatnya, kita suntik. Ada L-amatisinol itu ya. L-amatisinol. Enaknya jadiin satu ya? Enaknya peternak sekarang kayak gitu Mas. Nggak kayak zaman dahulu. Kalau dulu kan nggak tahu obatnya apa. Nggak tahu obatnya. Kalau batuk pilek biarin. Mati. Kadang-kadang ada yang mati juga lah Mas. Jadi obatnya itu ya Mas ya. Nah untuk mengatasi kekurangan pakan itu sampai di bagaimana? Adakah penyimpanan atau apa gitu? Kalau itu ada Mas. Kadang-kadang kita silase. Silase. Dibuat silase ya. Kita buat silase. Kalau stok melimpah. Kalau stok pas waktu melimpah, kadang-kadang kan ada toh Mas. Istilahnya kita udah cari pakan sendiri, teman, telepon, Mas mau pakan enggak? Ini ada 2 motor. Ya kita tampung. Iya, walaupun kita ada di ladang. Pasti kita tampung. Nanti ya itu tadi buat istilahnya kalau hujan nggak punya pakan, kita pergi kemana nggak bisa ngarit, itu kan kasih. Jadi tetap ada lah tetap sisi, ada. Tetap ada sisi susahnya. Tetap Mas. Nggak ada Mas, kita kerja apa nggak ada susahnya kayaknya mustahil. Mimpi itu. Mimpi. Ada yang pernah ngalami kematian kambing itu Mas? Ya tetap ada sih Mas. Tetap. Apalagi kalau ya pokoknya kambing itu Mas kalau musim hujan yang agak ini Mas. Kalau breeding? Ya breeding juga ada juga Mas. Kalau musim hujan ini kena batuk pilek, kalau masih kecil kita suntikkan, kadang nggak ini kita biarin. Ya ada sih Mas, tetap ada. Tapi kalau kita kalkulasi tetap aja kita hasil. Ya. Kalau kita nggak ada hasilnya Mas, nggak mungkin kita bikin kandang terus kayak gini. Iya. Ini kandang baru Mas ya? Kandang baru ini. Kandang baru ini. Baru diisi pula. Artinya kalau nggak berhasil ngapain diusahakan terus kan gitu. Mas Tulus sendiri kalau untuk dalam 1 tahun itu bisa jual berapa ekor Mas dari kandang kita Mas? Kalau 1 tahun waktu kita breeding itu Mas ya, yes kita enak ngomong kan kita nggak pernah ngitung Mas ya. Waktu indukan 18 ekor atau berapa itu ya, sekitar 18-an. Kalau nggak 19, 18-an lah. Enaknya 20 aja lah ya. Itu kalau 2 tahun kan 2 kali beranak. 2 kali. 2 kali beranak kalau ya alhamdulillah Mas, kita breeding itu nggak ada Mas yang beranak 1 itu alhamdulillah. Nggak ada Mas. Double ya. 2 pasti. Yang 1 nggak ada Mas. Nanti kalau ada yang 1 gitu ya, nanti yang satunya 3. Jadi terhitung tetap 2. Ya tapi kayak kalau begitu kita ini Mas bersyukur apa yang di atas. Iya. Bener. Kita nggak pernah Mas. Jadi kalau ini ya ngomongin kambing 20
beranak 22, 40, apa nggak ada yang mati ya tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Cuma kan tertutupi dengan yang lain. Tertutup dengan yang lain. Apalagi kalau keluarnya ada jantannya. Itu istilahnya mati 5 aja kita masih badi, Mas. Iya, masih ada keuntungan ada banyak. Masih keuntungan. Artinya kalau 1 tahun bisa jual 40 ya dari breedingan kita. Bisa, Mas. Bisa. Kalau enaknya gini aja, Mas. 30 itu 30. Positif. Udah positif, nggak mungkin nggak. Karena kalau yang breeding itu kan emang dihasilkan dari anakan. Dari ya, anakan. Beda dengan nah iya, beda. jantan pegemukan seperti ini. Kalau ini musiman. Musiman. Walaupun Amit ngomong ini bisa dapat keuntungan yang jantan di samping sampean ini 500 per ekor. Cuma kan ini musiman. Musiman. Gitu. Cuma 3 bulan nanti kan udah kita ganti lagi breeding lagi. Breeding lagi. Gitu. Mas Tulus, kan ini kotornya buang kemana, Mas? Kotoran ini kita tuh nggak nyampe buang loh, Mas. Nggak sampai buang. Ada dikit-dikit bawa ke ladang. Ada inilah kita nyari tukang nyari kerja 1 aja lah. Ini buahin ke ladang udah. Berarti sampean untuk kebutuhan pupuk di kebun atau di ladang itu ya nggak beli, Mas ya? Alhamdulillah nggak pernah beli, Mas. Kandang kita sendiri aja sudah cukup. Stoknya banyak emang ini. Dan ini pupuk terbaik organik gitu. Intinya breeding, Mas ya. Nah, ini breeding ya. Kita punya indukan istilahnya 5 ekor, ini ngomongin 5 ekor aja, Mas ya. Diperkecil aja. Nah, diperkecil aja. Intinya gini, Mas. Kita 5 ekor. Kalau beranak istilahnya 5 ekor itu dapat 10. Kalau dua-dua dapat 10 ya, Mas. Nah, ini jangan sampai ini nanti kita jual buat beli ini. Ini lagi kita jual lagi buat beli ini. Gitu, Mas. Jangan sampai ini kembangin aja dulu, Mas. Nanti kalau udah berkembang, tinggal kita lah. Udah besar. Udah besar, enak. Kayak gini kita hampirnya ngomong, Mas ya. Kita udah nggak keluarin modal lagi dari saku lah enaknya ngomong. Modalnya tetap dari kambing. Dari kambing. Jadi memang kuncinya itu jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu. Walaupun mau dijual, Mas ya. Intinya gini, itu waktu saya, Mas ya. Anaknya laki-laki, yang ya jantan lah ya, jantan itu kalau nggak dijual kayak udah kegedean, nanti udah nggak ada untungnya lagi ya, kita jual jadikan 2. Jantan atau betina sama aja ya? Sama, yang penting jadikan 2. Nanti kan kita udah nambah lagi, itu terus, Mas. Nanti kalau udah berjalan, Mas ya, udah kambing kita banyak istilahnya, itu enak loh, Mas. Kita udah jual sekian, kita tuh masih punya modal. Iya. Milik kita sendiri, kita nggak beli lagi. Karena memang logikanya kita pelihara kambing ya kita tetap kerja cari duit. Tetap. Nggak pelihara kambing ya. Makanya tadi udah saya omong gitu, Mas. Saya itu pernah ngomongin kawan. Ini loh, ini. Saya kan ngomongnya bahasa Jawa kan, Mas. Katanya, kowe ngono wis duwe liyane, enek liyane itu, Mas. Kalau kita udah bilangin ngomongnya kayak gitu, udah kita berhenti, Mas. Nggak bisa ngomong lagi gitu. Percuma aja. Percuma. Karena orang tuh berkembang emang dari masukan teman. Gitu. Kalau saran udah nggak diterima. Padahal kita itu yang saya alami, Mas ya. Bener, Mas. Dari kambing itu kita udah bersyukur mutlak. Istilahnya hasilnya luar biasa loh. Buat beli mobil aja bisa. Dari awal dulu. Dari awal itu. Kan? Nanti kalau kita ngomongin buat ini. Ya itu tadi, Mas. Nanti takutnya kita, wah itu bohong, itu pamer, ini gitu loh. Pasti ada yang komen kayak gitu nanti. Ya bukan pamer lah, memang segini banyak. Ya kan kadang-kadang lagi ini lulur. Dia kan nggak ini, Mas. Lulur. Nggak tahu prosesnya dari awal gitu loh. Jadi pahitnya proses dari awal kan nggak ngerti. Tahu-taunya ada besar kayak gini, dikira beli lagi dari saku. Padahal kalau tahu review Indra Palupi channel dulu, cuman berapa ekor ya, Mas? Berapa ekor? Kita kembangin terus. Itu loh, Mas. Jadi kita, ya ini kayak ini ya, kita jual indukan, karena indukan udah tua semua. Iya. Ada 6 tahunan tuh ya? Dan itu nanti pasti ada yang komen, Mas. Jual indukan berapa ekor, Mas? Kok bisa dapat bandut-bandut banyak? Ya yang kita jual yang 9 ekor kan bur. Burnya. Burnya yang udah tua. Ya, kalau nggak dijelasin nanti pasti komen. Mas, itu kok jual indukan berapa kok bisa beli bandut sebanyak itu nggak ngeluarin uang dari saku? Ya kita jual yang bur. Yang bur, bukan yang Jawa Randu. Tua, bukan Jawa Randu.
Jual 1 dapat 3. Nah, jual 1 dapat 3. Bisa dapat 4. Nanti kalau nggak kita jelasin kan pasti itu Mas komen. Kerugiannya kalau kita tinggal di desa itu kalau nggak ada kerjaan lain Mas, kalau kita nggak mau pelihara kambing itu ruginya kayak gitu Mas. Bener kalau di kampung. Soalnya di kampung itu limbah daun singkong, limbah singkong itu kan banyak tuh Mas. Baik daunnya, onggo ada, terus kalau rumput-rumput juga kan banyak. Mas, kalau di desa itu, kalau di kampung kayak kita ini. Pokoknya kerugiannya luar biasa. Ya, tapi itu tadi loh Mas, capek. Kembali ke manusia. Kembali ke manusianya Mas. Kalau udah nggak mau capek, ya udah. Kayak yang tadi saya omongin, kowe ngono ya itu kan kayaknya orangnya nggak mau capek. Iya nggak mau capek dan nggak mau usaha lah yang jelas. Tapi kalau kita ngomong, dikirain kita pamer, dikirain kita bohong. Iya. Makanya kalau yang kurang percaya Mas, suruh datang ke sini. Kalau mau minta ilmu, oke lah tak ini. Cak ngopi bareng, cak ngobrol ning pedus. Bener Mas. Biar bisa jadi peternak yang baik seperti apa. Gitu. Nanti kalau alamatnya kan tadi udah ya, kurang jelasnya biar tanya sama Mas Indra sendiri. Iya, tak terkira ini. Biar ke sini. Nanti dikirain kita bohong. Iya. Mobilnya yang kita review kemarin, utangan itu masih. BPKB kita belum pegang. Tapi hebat loh. Utang 80 juta lunas. Alhamdulillah Mas. Hampir lunas. Dulu kan waktu kita review itu harga mobilnya 180. Kita DP 100 juta. Itu DP-nya juga kita dari kambing. Terus yang 80 setahun kemudian. Setahun kemudian. Nah, saat ini udah hampir setahun. Hampir setahun, hampir selesai lah. Nah, artinya 80 juta tembus dalam kurun waktu. Ya kira gini Mas, ini aja ya. Kita kan udah kemarin udah anak-anakannya bor kan udah kita jual, duitnya kita nggak pakai. Indukan bor yang kita beliin ini, ya, yang kita beli di bandot-bandot buat momen Lebaran Haji besok. Iya. Kalau kita jual, kita kasih lunas. Mas. Ya, bener itu Mas. Banyak ini guys. Banyak ini. Ya kalau ya itu tadi loh Mas, kalau nggak percaya suruh sini dateng. Kita ngobrol sambil ngopi. Iya bener. Nanti kirain, wah Mas Indra tuh nggak real. Suruh sini aja Mas. Iya Mas Tulus enak karena ada yang dimakan. Ya sekarang ada yang dimakan. Sekarang kalau dulunya ya susah. Waduh. Prosesnya Mas susah, pahit. Oke Mas Tulus. Terima kasih ya atas waktunya ini. Saya sudah ganggu waktunya dengan cukup panjang ini durasinya. Target ke depan akan seperti apa Mas? Akan ganti kandang atau nambah kandang atau cukup seperti ini akan pengemukan atau malah di breeding Mas? Ya kalau targetnya ke depan kalau bisa itu kita bikin kandang lagi Mas. Masa kita ya cita-cita kan semakin ke depan semakin ini tuh Mas. Enggak terus besok saya gini aja kan enggak mungkin. Kalau cita-cita setinggi mungkin kita ini Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga peternakan yang jenengan kelola semakin berkembang biak jadi banyak dan barokah. Amin. Saya permisi mohon pamit Mas. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Tulus. Ternyata proses itu tidak mudah. Jadi kalau ada yang berkomentar Mas Tulus enak karena beternak tidak memikirkan makan yang dimakan hariannya, yaitu sekarang. Tapi proses sebelumnya itu ya sebelum Mas Tulus jadi peternak ini ya loro, ya lopo, ya pahit. Nah, jadi prosesnya itu yang harus teman-teman ketahui. Jangan melihat manisnya. Nah, kalau ngelihat manisnya kalian pasti nggak akan kuat. Tapi jalani prosesnya, nikmati prosesnya. Yang paling penting adalah mulai dari seberapa kalian mampu. Nek mampu di 5 ekor, mulai dari 5 ekor. Kalau modalnya besar, pelajari ilmunya, kemudian gas 100 ekor. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.